nama saya Roni Jepri, mahasiswa UT jurusan BGSD semester 5. Kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran terpadu di SD. Selamat menyaksikan. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Ya, baiklah, terima kasih konfirmasinya. Jadi kalau sudah masuk semua, kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di subtema 3 pada pembelajaran 1, selamatkan makhluk hidup. Ya, baiklah murid-murid sekalian, untuk awal pembelajaran, nah jadi silakan kalian sampaikan apa yang kalian ketahui tentang hewan, perkembangbiakannya, manfaat dan cara pelestariannya, dan juga tumbuhan. Ya, baiklah. Jadi hewan itu berbagai macam ya, ada yang bergerak ya, contohnya seperti kerbau, sapi dan lain sebagainya. Kalau tumbuhan itu pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kehidupan kita, yaitu untuk keseimbangan ekosistem alam, dan cara pelestariannya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Nah ya, baiklah, sekarang silakan kalian tuliskan 2 hal yang kalian belum ketahui dari hewan dan tumbuhan tadi. Nah ya, oke, baik. Nah sekarang ya, silakan kalian mengamati gambar yang terdapat dalam buku tematik tersebut, dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di bawah gambar tersebut. Nah baiklah ya, jadi cara pelestarian hutan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, bisa menanam pohon kembali, tidak merusak hutan, jadi kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Nah oke, baiklah, jadi sekarang kita melanjutkan ke pembelajaran, yaitu jadi kalian silakan tuliskan informasi ya tentang hewan dan tumbuhan ya, yang itu untuk cara pengerjaannya ada di dalam tabel di dalam buku tematik tersebut. Nah sudah lihat ya, baiklah, terima kasih. Nah oke, baik ya, silakan kalian tulis. Nah ya, baik, terima kasih atas jawabannya, sangat baik sekali ya. Jadi ini jawaban sudah sangat bagus. Nah sekarang kalian silakan membaca tentang teks pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu bacaannya ayo melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah ya, silakan baca, Bapak kasih waktu. Nah ya, baik, sekarang setelah kalian membaca, silakan kalian tuliskan ide pokok dari bacaan tersebut ya. Nah sekarang silakan kalian tulis. Nah baik, jadi untuk menemukan ide pokok dari satu paragraf, kalian harus membaca dengan teliti ya tentang ide pokok tersebut. Kalian dapat ambil dari setiap kalimat yang ada dalam paragraf. Nah yang selanjutnya, oke, kita lanjutkan, yaitu kalian silakan untuk membaca teks lagi ya, yaitu kehidupan politik yang ada di negara-negara ASEAN. Nah yang berikutnya, nanti setelah kalian membaca, kalian silakan tuliskan 2 negara berdasarkan diagram Venn yang ada di dalam buku tematik kalian. Nah kalian tuliskan 2 negara dan bagaimana sih perbandingan tentang kehidupan politik dari 2 negara tersebut. Nah ya, silakan kalian tulis. Ya baiklah, terima kasih ya untuk jawaban yang kalian sampaikan. Jadi banyak sekali perbandingan dari negara-negara anggota ASEAN ya. Nah baik, jadi untuk selanjutnya ya, kita akan membuat yaitu kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah jadi apa sih yang kalian pelajari hari ini? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang kita pelajari hari ini menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana cara kita menemukan ide pokok dari sebuah teks bacaan, dan kita juga bisa mengetahui ini apa sih perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, serta kita juga dapat mengetahui ya perbandingan atau kondisi geografis yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Nah itu, jadi kesimpulan belajar kita pada hari ini yaitu ya, kita dapat menemukan nih ide pokok dari sebuah teks bacaan dengan memperhatikan dengan teliti yaitu kalimat pada setiap paragraf. Dan untuk mengetahui perkembangbiakan hewan, kita bisa ya meneliti berdasarkan jenis tumbuhan dan hewan tersebut.
Kemudian untuk negara-negara ASEAN ini berbagai macam kondisi geografis dan kondisi politiknya ya, sesuai dengan keadaan negara masing-masing. Nah, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, jadi untuk yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya sebelum kita akhiri? Ya baik, kalau tidak ada, Bapak berikan saran. Jadi tetap semangat nih dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jadi apa yang tidak kalian pahami silahkan kalian tanya dengan Bapak. Yang mudah-mudahan hari ini adalah pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah baik, jadi Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya baik, silakan pulang dan selamat siang.